Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Septriani, peserta Latsar CPNS ATR BPN golongan 3 Angkatan 5 tahun 2021, akan mempresentasikan terkait Learning Journal Agenda 3 dengan materi Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan World of Government. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN. ASN terdiri atas dua, yaitu PNS dan P3K. Kemudian kedudukan ASN merupakan unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya itu fungsi ASN, yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Adapun hak dan kewajiban ASN, yang pertama hak PNS, hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, hak cuti, hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua, hak perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi. Hak untuk P3K, yang pertama adalah gaji dan tunjangan, yang kedua adalah cuti, yang ketiga adalah perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kemudian kewajiban dari ASN yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya adalah terkait kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan perilaku keduanya bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Apa itu sistem merit dan urgensi penerapannya dalam manajemen ASN? Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Adapun prinsip sistem merit diantaranya keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Kelembagaan dan jaringan sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat KASN, kemudian Kemenpan RB. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama adalah manajemen PNS, kemudian manajemen P3K, kemudian pengelolaan JPT atau Jabatan Pimpinan Tinggi, kemudian organisasi dan sistem informasi. Dalam manajemen ASN adanya perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pangkat dan jabatan, pola karir, pengembangan karir, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan mutasi, disiplin pegawai, penggajian dan tunjangan, pensiun, jaminan hari tua dan perlindungan, penghargaan, serta pemberhentian. Sedangkan manajemen P3K terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Selanjutnya adalah materi yang kedua terkait pelayanan publik. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur-unsur penting pelayanan publik, yang pertama, adanya organisasi penyelenggara pelayan publik. Yang kedua, adanya penerima layanan yang terdiri dari orang, masyarakat, atau organisasi. Yang ketiga, adanya kepuasan penerima layanan. Pelayanan publik diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu pelayanan administratif, dokumen resmi yang dibutuhkan publik,
pelayanan barang berupa barang yang digunakan oleh publik, pelayanan regulatif berupa layanan dalam penegakan hukum, pelayanan jasa berupa jasa yang dibutuhkan oleh publik. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelayanan publik, dimulai dari kesederhanaan, adanya kejelasan, kemudian kepastian waktu, adanya akurasi, kemudian keamanan, adanya tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Karakteristik aparatur profesional. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. Kemudian, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program. Kemudian, komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap atau responsiveness dan akuntabilitas, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan, serta memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Selanjutnya, terkait pengertian etika dan etiket. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Perbedaan mendasar antara etika dan etiket. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etiket hanya berlaku pada pergaulan, bila tidak ada saksi mata maka etiket tidak berlaku. Etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Kemudian masuk ke materi ketiga yaitu Whole of Government. Apa itu Whole of Government atau disingkat WOG? WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, faktor pendorong munculnya WOG ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan supaya tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan faktor internal adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Selain itu, karena adanya persepsi tentang kehidupan dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya, adanya isu terorisme, radikalisme, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Karakteristik WOG. WOG memiliki karakteristik menekankan pada pelayanan yang terintegrasi sehingga memiliki rumusan prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. WOG menekankan adanya penyatuan keseluruhan elemen pemerintahan lintas sektor. WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah instansi yang terkait dengan urusan-urusan relevan. WOG menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. ASN mewujudkan konsep Whole of Government, yaitu dengan satu tujuan pada isu-isu penting pemerintah. Bagaimana cara melaksanakannya? Yaitu dengan respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Selanjutnya adalah tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama adanya kapasitas SDM dan institusi. Maksudnya yang terlibat dalam WOG tidaklah sama.
Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua adalah nilai dan budaya. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.